Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ukuran bumi yang mencapai 6.000 km lebih, wajar rasanya kalau hampir setiap tahun ada penemuan menarik yang didapat oleh arkeolog, entah itu tulang benulang, perhiasan, ataupun cairan unik. Penasaran apa saja kegunaannya itu? Inilah beberapa penemuan mengejutkan yang berhasil membuat masyarakat terkejut. Nomor 10, ramuan mujarab. Dokter memang sudah ada dari zaman dahulu, tapi bedanya dokter pada waktu itu suka ada ramuan sendiri untuk menyembuhkan para pasiennya. Salah satu buktinya ada ramuan di dalam botol kaca antik milik seorang dokter dari barat bernama Agathokoa. Meskipun obat yang diduga dari abad ke-19 itu berhasil ditemukan berkat analisis sinar X, tapi sayangnya isinya mengeras karena termakan usia. Cuma tenang saja, para peneliti menemukan cara untuk memeriksa isi di dalam botol tersebut, seperti berupa merkuri klorida. Kebetulan zaman dahulu obat ini memang sering dikasih untuk masyarakat, guna mengobati penyakit sifilis sampai rematik. Tapi, kalau kadar yang dikasih tidak sesuai bisa berujung racun, serta menyebabkan gagal ginjal. Sekarang Universitas Osaka memutuskan untuk menyimpan 22 botol obat milik Pak Ogata dengan harapan di kemudian hari bisa mendapat hasil penelitian yang baru. Nomor 9, tablet Yunani. Awalnya para arkeolog mengklaim kalau tulisan baru ditemukan sekitar tahun 3000 sampai 4000 setelah Masehi. Tapi semenjak menemukan artefak tablet di Iplio di Yunani, pernyataan tersebut membuat mereka menjadi kaget. Karena di batu itu ada ukiran teks tertulis yang dulunya dipakai oleh orang Yunani Minian. Bahkan, kalau diperhatikan lebih jelas pada tablet tersebut ada tulisan tanggal yang berisikan sekitar 5260 setelah Masehi. Kalau dipikir-pikir, tulisannya lebih tua dibanding dengan sistem penulisan yang dipakai oleh bangsa Sumeria. Sekarang, keadaan tablet ini mengalami kerusakan minor gara-gara waktu diangkat sempat terkena oksigen. Nomor 8, penemuan di Goa Israel. Tidak ada yang menyangka kalau di Goa Padang Pasir Israel malah berhasil ditemukan serpihan naskah kuno Alkitab, mumi seorang anak kecil, dan keranjang anyaman. Bahkan goa tersebut terletak 76 meter di bawah puncak tebing terjal, di mana akses masuknya hanya bisa memakai tangga tali saja. Waktu dianalisa lebih lanjut, naskah kuno itu berupa fragmen dari gulungan laut mati yang diduga sudah berumur 2000 tahun. Uniknya, naskah kuno ini menyebut nama Tuhan mereka menggunakan bahasa Ibrani. Diperkirakan gulungan itu awalnya disembunyikan saat terjadi pemberontakan Yahudi melawan Roma. Sedangkan mumi anak kecilnya setelah diperiksa oleh arkeolog, katanya diduga berumur 6000 tahun lalu. Waktu itu dia masih berusia sekitar 6-12 tahun. Meskipun tidak tahu penyebab pasti meninggalnya karena apa, tapi jenazah ini dikubur dalam keadaan bagus, sehingga diperkirakan sebagai korban dari pasukan Romawi. Para peneliti berharap kalau penemuan-penemuan di sekitar gua itu tidak dijarah oleh orang jahat, sehingga nantinya bisa menambah ilmu untuk masyarakat lain. Nomor 7, mumi berkepala dua. Cerita tentang Kap II yang artinya monster dua kepala muncul dalam catatan sejarah orang Inggris. Pada awal abad ke-20, legenda mengatakan bahwa Kap II adalah raksasa berkepala dua dari Patagonia, di mana memiliki tinggi mencapai 3,66 meter yang tinggal di hutan Argentina. Nah, baru-baru ini mumi dari monster Kap II menjadi viral yang katanya ditangkap oleh pelaut Spanyol pada tahun 1673 dan diikat di kap kapal mereka. Hanya sayangnya, raksasa ini berhasil lepas dan melawan walaupun akhirnya kalah karena terluka parah. Sejak saat itu, tubuhnya kemudian diawetkan dan mulai dipamerkan di beberapa tempat. Banyak sejarawan yang berpikir kalau mumi Kap II ini hanyalah rekayasa belaka. Meskipun masih ada perdebatan tentang hal itu, sementara itu ada juga cerita tentang raksasa Patagonia yang konon tinggal di wilayah tersebut dengan tinggi 2 kali lipat dari manusia normal. Apakah menurut Anda semua mumi raksasa ini hanyalah rekayasa? Karena adanya catatan perjalanan milik Ferdinand Magellan dan krunya yang mengatakan mereka pernah melihat raksasa-raksasa ini. Nomor 6, situs Tiongkok. Pada tahun 2021 lalu, para arkeolog di Cina dibuat sibuk karena harus meneliti beberapa situs yang tersebar di Provinsi Chuan, Tiongkok. Untungnya, hasil kerja keras mereka tidak sia-sia karena tidak hanya menemukan 1 atau 2 artefak saja, melainkan sampai 729 artefak. Dari sebanyak itu, 478 buah merupakan peninggalan utuh dan 141-nya sisa-sisa fragmen saja. Ada topeng emas, batu giok, gading, beberapa perunggu sampai tulang benulang.
Tapi salah satu temuan paling menarik adalah topeng emas yang awalnya terlihat seperti kertas yang gusut. Hanya setelah diperbaiki, topeng itu tampak luar biasa dan berbeda dari semua yang pernah ditemukan sebelumnya. Bahkan masih banyak barang lainnya yang terbuat dari bahan perunggu, di mana para peneliti tidak tahu nama atau asal-usul dari benda tersebut. Menurut peneliti, artefak-artefak tersebut merupakan salah satu bukti peninggalan kuno paling penting di dunia, karena benda-benda tersebut langka dan belum pernah dilihat sebelumnya juga. Nomor 5, peta Nazca. Suatu hari, seorang profesor fisika dan matematika bernama Alexander Shvirov berhasil menemukan artefak berharga di pegunungan Ural, Siberia. Artefak ini masalahnya tidak sesuai tempatnya karena mengandung banyak keanehan. Karena para peneliti percaya bahwa lapisan batunya berusia 3000 tahun, namun tidak mungkin ada batu seperti itu tanpa dipahat menggunakan bantuan teknologi. Menurut ahli geologi, usia batu kuno itu sekitar 120 juta tahun, di mana isinya merupakan peta misterius dari daerah tersebut. Bahkan, bisa jadi isinya merupakan tempat rahasia untuk mineral-mineral berharga yang tersembunyi di sana. Nomor 4, fragmen kitab. Sejak penggalian besar-besaran pada tahun 1940-an lalu, Direktur Institut Arkeologi dan Kebudayaan di Lugano, Israel, berhasil menemukan barang antik berupa sisa-sisa kitab. Alkitab itu diduga berisi teks dari Nabi Zakaria yang sudah berusia 1900 tahun lamanya. Gulungan kitab ini milik pemimpin Simon Bar Kokhba yang sempat bersembunyi di goa setelah gagal melawan Romawi pada tahun 132 dan 136 Masehi. Masalahnya, kitab ini juga dianggap horor gara-gara terletak di dalam goa yang sulit dijangkau bersama 40 kerangka manusia. Menurut peneliti, sisa-sisa jenazah itu merupakan korban yang meninggal karena mati kelaparan. Nomor 3, jasad aneh. 8 tahun lalu, selama seminggu lebih, media sosial Rusia sempat dibuat heboh karena kemunculan sisa tulang yang satu ini. Awalnya ada yang bilang kalau tengkorak itu merupakan sisa-sisa alien, dan ada juga yang bilang bangkai hewan. Jadi, penemuan ini pertama kali ditemukan karena warga membersihkan sungai dekat instalasi nuklir di kota keras Noyarsk, Rusia. Menurut ahli pakar biologi yaitu Igor Zadarev mengatakan kalau jasad tersebut diduga embrio ayam. Namun sampai sekarang, para ilmuwan masih menunggu hasil tes DNA untuk memastikan makhluk apakah itu. Nomor 2, gulungan hangus. Letusan Gunung Vesuvius pada tahun Masehi lalu sampai sekarang masih diperbincangkan oleh banyak orang karena membuat kota Pompeii menjadi hancur. Tapi waktu peneliti melakukan penggalian di tahun 1752 lalu, mereka malah menemukan sekumpulan gulungan yang diduga terawetkan gara-gara berada di bawah lapisan batuan mirip semen. Jadi dokumen ini menghitam bukan karena warna asalnya, namun melainkan gara-gara terpanggang saat terjadinya bencana tersebut. Waktu dicek, ternyata kertasnya terbuat dari sejenis tanaman air yang kerennya masih bisa bertahan sampai sekarang. Namanya adalah gulungan Hercynium yang menurut peneliti merupakan salah satu manuskrip atau dokumen penting pada masanya. Berhubung sekarang sudah ada teknologi X-ray, tulisan dalam gunungan itu katanya memakai tinta logam. Hanya saja tulisannya tidak bisa diterjemahkan sama sekali karena kerusakannya itu dianggap parah sekali. Nomor 1, perhiasan zaman es. Terakhir ada penemuan di Indonesia yang merupakan benda-benda seni atau perhiasan dari zaman es. Penemuan ini sempat membuat heboh karena ternyata nenek moyang orang Indonesia sudah kreatif sejak zaman dahulu. Jadi, para arkeolog menemukannya di zona seluas 1.600 km yang dikenal dengan nama Ololasia. Isi artefaknya pun ada liontin dan manik-manik yang terbuat dari tulang hewan babi hutan, babi rusa, ataupun tulang dari hewan berkantung mirip monyet. Peneliti memperkirakan usia artefak ini sudah sekitar 22.000 tahun yang lalu. Masalahnya, zaman sekarang pun hewan-hewan itu sudah tidak ada lagi. Jadi bukannya hanya karena perhiasan saja yang membuat benda ini dianggap langka, melainkan asal-usul binatangnya yang membuat artefak tersebut menjadi dijaga oleh pemerintah. Baiklah sahabat, cukup sampai di sini video ini. Sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.